Berjumpa dengan anak-anak kami di sekolah minggu. Tema kita hari ini adalah anak yang belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiap-tiap tahun orang tua Yesus, Maria dan Yusuf pergi ke Bait Allah di Yerusalem mengikuti pelaksanaan ibadah di Bait Allah. Pada waktu perayaan Hari Raya Paskah, Yesus bersama dengan kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, ikut ke sana melaksanakan ibadah perayaan Hari Raya Paskah. Nah, ketika selesai perayaan ibadah Paskah, rombongan pulang bersama dengan orang tua Yesus, sedangkan Yesus tinggal di Bait Allah di Yerusalem. Nah, anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan, Yesus duduk manis dengan kaum ulama di tengah-tengah sinagog Bait Allah itu, duduk mendengar dan juga memberi pertanyaan kepada mereka. Nah, anak-anak kami, ketika mendengar jawaban pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, semua orang yang mendengarnya itu kagum, terheran-heran. Wah, begitu cerdasnya Yesus, melampaui kecerdasan mereka yang mendengar itu. Yesus semakin bertambah besar, semakin berhikmat. Yesus semakin bertambah besar, semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh semua manusia. Nah, anak-anak kami yang diberkati oleh Yesus Kristus, pelajaran buat kita hari ini. Kita juga sama dengan Yesus mengalami pertumbuhan. Semakin besar, semakin tinggi, dan semakin manis, bahkan semakin baik. Bahkan kita bertumbuh semakin besar, semakin berhikmat. Nah, kenapa bisa itu? Kita boleh bertambah besar, bertambah tingginya, oleh karena kita sering dan selalu rajin terus belajar tentang firman Tuhan, maka kita menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan dan menjadi berkat. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh guru sekolah minggu kita. Mari kita mengikutinya dengan sukacita. Selamat mengikuti. Ini dia guru sekolah minggu kita yang sangat luar biasa. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Kurang semangat. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Mari kita saat teduh sejenak, karena kita mau memulai kebaktian kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh. Mari kita berdoa di dalam hati kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena di sepanjang satu malam ini kita sudah diberi kesehatan, kita sudah dijagai, sehingga di pagi hari yang begitu indah ini kita dapat berkumpul memuji, memuliakan Tuhan di rumah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Bapa, Engkau memberkati kebaktian kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Inilah doa anakmu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada sukacita pagi ini? Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena sampai pagi hari ini kita masih diberi sukacita yang penuh. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian kita menyanyikan Pagi yang Cerah. Pulang
kita semua adalah anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itu kita senang menjadi anak Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian kita, senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepulan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepulan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusku sedang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Senang-senang, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepulan tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, kepulan tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesusku sedang dipuji. Lompat-lompat seperti daun, menari-nari memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri, karena Tuhan Yesus mau memanggil sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, sekolah minggu. Oh sekolah minggu, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan tenang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat lagu pujian kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek,
Shalom anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia wilayah 1. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkebaktian sekolah minggu walaupun secara online. Itu semua pasti karena kebaikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengajari kami supaya kami mengerti dan dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mungkin sebagian besar dari kalian belum mengenal saya. Saya Pendeta Hembang Tambun. Saat ini melayani di Gereja Metodis Indonesia Jemaat Wesley, GMI Wesley Medan, Distrik 2, Wilayah 1. Bisa panggil saya Pak Hembang, Pak Tambun, atau Pak Pendeta. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal 2, ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-52. Lukas pasal 2, ayat 39 sampai 52. Sebelum lanjut, Pak Pendeta mau kasih tugas dulu. Nanti tolong baca seluruh ayat ini di rumah ya. Karena Pak Pendeta hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Pak Pendeta akan bacakan ayat yang ke-40, 46 dan 47 dan 52. Demikian firman Tuhan. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Ayat yang 46-47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Lalu ayat yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus ketika dia kanak-kanak. Biasanya, ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus, orang-orang lebih ingat kelahirannya, lalu kisah hidupnya tentang mujizat-mujizatnya, penderitaannya, kematiannya. Tapi kira-kira waktu Tuhan Yesus masih anak-anak, dia seperti apa ya? Bandel nggak ya kira-kira? Suka melawan nggak ya? Ayo, menurut kalian seperti apa? Itu sebabnya nanti tolong baca Lukas 2 ini ya di rumah. Jadi, diceritakan begini. Memang tidak diceritakan secara sangat rinci seperti apa sih mukanya, seperti apa perilakunya, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih anak-anak, seusia kalian, anak sekolah minggu. Tapi disimpulkan di dalam Alkitab kita adalah bahwa Yesus Kristus ketika dia masih kanak-kanak, dia bertambah besarnya, bertambah kuatnya, penuh hikmat, dan penuh kasih karunia Allah. Jadi di sini ada 3 poinnya. Bertambah kuatnya, bertambah besarnya. Ini berbicara secara fisik, badannya. Makin lama, makin besar, makin tinggi, dan makin kuat. Artinya, secara fisik, Tuhan Yesus juga bertumbuh sehat. Lalu, di ayat ini digambarkan, penuh hikmat, bertambah hikmatnya. Artinya, makin pintar, makin cerdas. Jadi Tuhan Yesus nggak bodoh loh. Kenapa dia bisa pintar? Nanti kita lihat. Dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia dikasihi Allah dan dikasihi oleh orang-orang. Jadi ini berbicara tentang spiritual, rohani. Tadi berbicara soal badannya yang makin kuat, pikirannya yang semakin cerdas, dan rohnya yang melekat erat dengan Bapaknya. Jadi ingat, ada 3 poin utama yang digambarkan hari ini di sini. Secara jasmani, sehat. Secara pikiran, kecerdasan, intelektual, mantap.
dan secara rohaninya, hubungannya dengan Bapaknya juga hebat. Jadi hari ini, tema firman Tuhan bagi kita adalah anak yang belajar firman Allah. Anak yang belajar firman Allah. Ayo anak-anak, berapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk membaca firman Tuhan? Apakah kalian ada waktu untuk belajar firman Tuhan, belajar Alkitab bergambar, nonton film rohani, atau cerita Alkitab? Ada nggak? Berapa lama? Jangan-jangan waktunya bermain Mobile Legends lebih hebat, lebih banyak. Waktunya bermain Free Fire lebih banyak. Waktunya nonton Upin Ipin lebih banyak. Bukan berarti nggak boleh, tapi please, mari belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan membuat kita menjadi hebat. Ingat ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, Tuhan Yesus digambarkan seorang yang bertumbuh sehat secara jasmani, bertumbuh pintar dan cerdas secara intelektual, dan rohnya melekat dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Jadi Yesus, walaupun dia adalah Tuhan, tapi ingat, dia datang sebagai manusia, menjadi seperti kita. Lahir dari mamanya Maria, menjadi anak kecil, digendong-gendong, bertumbuh seperti kalian. Tuhan Yesus juga sekolah. Dia belajar di rumah ibadah Yahudi. Dia belajar membaca kitab suci, membaca perjanjian lama. Dia bertanya jawab kepada guru-gurunya. Dan ada satu tradisi yang ditanamkan oleh bapak dan ibunya, Yusuf dan Maria. Setiap tahun, mereka membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem. Ingat, mereka ini tinggalnya di Nazaret. Nazaret itu satu kota di utara, jaraknya sekitar 147 km. Jauh nggak ya? Nanti coba kalian bayangkan. Itu kurang lebih dari Lubuk Pakam sampai Parapat. 147 km jaraknya. Jadi setiap tahun ketika perayaan Paskah Yahudi, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem. Paskah Yahudi itu adalah peringatan ketika mereka mengingat dulu nenek moyang mereka menjadi budak di Mesir, lalu dilepaskan oleh Tuhan dibawa ke kepemimpinan Musa. Jadi Musa membebaskan mereka dari Mesir, dibawa menuju ke Kanaan. Dan itu harus mereka peringati setiap tahun. Itulah Paskah. Tapi ternyata Paskah nggak cuma dirayakan satu hari loh. Setelah mereka merayakan Paskah, diikuti lagi dengan 7 hari raya roti tidak beragi. Mereka nggak boleh makan roti yang ada raginya. Untuk apa? Untuk mengingatkan, begitulah dulu mereka di Mesir harus makan roti buru-buru. Karena mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir. Jadi kalau mereka merayakan Paskah, mereka merayakannya selama 8 hari. 8 hari. Waktu Yesus umur 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 8, 9, 10, 11, 12 tahun, setiap tahun dibawa. Lalu ketika usia 12 tahun, ketika Yesus 12 tahun, sesuatu terjadi. Setelah perayaan Paskah itu, mereka pulang. Jadi ingat, karena jaraknya jauh, biasanya mereka itu berangkat rombongan-rombongan. Rombongan satu kampung, mungkin puluhan orang, jalan kaki, anak-anak dengan anak-anak, dengan teman-temannya. Ada yang mungkin naik unta, ada yang naik keledai. Lalu ketika mereka udah jalan kaki 1 hari pulangnya, Pak Yusuf dan Bu Maria mulai kecarian. Yesus mana? Yesus mana? Ditanya ke grup ini, tidak ada. Ditanya ke grup sana, tidak ada. Ditanya kemana-mana, tidak ada. Wow, kemana Yesus ya? Kesasar? Tertinggal? Yusuf dan Maria menjadi panik, menjadi takut, lalu mereka balik lagi. Waduh, mereka balik lagi, jalan kaki 1 hari, kembali ke Yerusalem. Dan ternyata, di sana mereka menemukan Tuhan Yesus sedang ada di mana? Ada di rumah Tuhan, ada di bait Allah. Apa yang dia lakukan di sana?
Dia sedang diskusi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Bertanya jawab. Jadi Yesus ada duduk di tengah-tengah. Dia tanya, bagaimana kalau begini? Bagaimana soal ini? Dan semua ini guru-guru agama, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini sangat heran melihat, wow, what a clever boy. Ini anak siapa ini? Kok pintar sekali? What a smart boy. Kok bisa pintar gitu ya? Masih anak-anak tapi kok bisa mikir begitu ya? Mereka sangat mengagumi Yesus. Lalu ketika Yusuf dan Maria datang menemukan Yesus, mereka berkata, aduh, Yesus kok gitu? Kok gitu sih? Kenapa kamu tidak pulang bersama dengan kami? Dan apa kata Tuhan Yesus? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Kok cari aku? Kan aku harus berada di rumah Bapakku. Artinya, Yesus sedang berkata, Pak Yusuf, Bapak memang Bapakku di dunia, Bapak dunia. Tapi ingat, aku adalah anak Bapa surgawi, anak Bapa di surga. Dan aku sedang ada di rumahnya, belajar dan berbagi firman Tuhan. Pertanyaannya, Yesus walaupun masih 12 tahun, masih muda, kok bisa dia pintar sekali? Pintar sekali belajar firman Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, lah iyalah, dia kan Tuhan, wajarlah pintar. Tapi ingat, ketika Yesus datang sebagai manusia, dia lahir dan dia mengikuti proses sebagai manusia biasa. Kuncinya adalah dia mau belajar. Belajar menjaga badannya, belajar mengisi pikirannya dengan ilmu, tentunya dengan firman Tuhan, dan juga belajar mendekatkan diri kepada Bapaknya. Jadi hari ini, untuk anak-anak sekolah minggu kita, tujuannya adalah supaya kita semua memiliki kerinduan untuk terus belajar firman Tuhan. Mari belajar firman Tuhan. Mari meniru Tuhan Yesus, supaya kita juga belajar seperti dia. Katanya anak Tuhan Yesus, katanya cinta Tuhan Yesus, tapi kok nggak mau belajar firman Tuhan? Kok tidak mau tahu lebih banyak tentang firman Tuhan? Jadi hari ini kita diingatkan, Yesus saja belajar. Masa kamu enggak? Masa aku enggak? Jadi anak-anak semua, starting from today, mulai hari ini, take your time to learn God's word. Ambil waktu untuk belajar firman Tuhan. Satu ayat pun enggak apa-apa. Mungkin hari ini yang dipelajari, anak-anak hormati ayahmu dan ibumu. Siap Tuhan? I will honor my dad and my mom. Aku akan menghormati mamaku dan bapakku. Oke, mulai dilakukan. Mulai dari yang kecil-kecil. Dan kita akan terus bertumbuh sehat secara jasmani, pintar dan cerdas secara intelektual, dan kita dikasihi Tuhan dan dikasihi orang-orang karena perilaku hidup kita seturut dengan firman Tuhan. So this is the goal for today. Ini goal firman Tuhan hari ini. Mari belajar firman Tuhan. Mari terus bertekun, bertumbuh, jangan hanya secara jasmani, tapi juga pemikirannya dan belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk Tuhan Yesus ketika dia kanak-kanak. Dia suka belajar dan menjadi anak yang pintar, yang hebat, yang kuat, yang cerdas, dan juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Bapaknya. Biarlah Engkau mengajari kami semua anak-anak-Mu untuk rindu belajar seperti Tuhan Yesus, sehingga kami juga menjadi anak-anak yang bertumbuh bukan hanya secara fisik dan atau jasmani, tapi juga bertumbuh secara pengetahuan kami dan bertumbuh secara rohani. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu ini supaya kami semua bertumbuh menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih giat lagi menjadi anak-anak pengikut Tuhan Yesus. Dan kita juga lebih semangat lagi untuk belajar firman Tuhan. Dan kita juga harus menjadi pelaku firman Tuhan.
Mari kita mempersiapkan hati kita karena kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, supaya kita juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian kita, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau bawa berikan sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkatimu selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau bawa berikan sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkatimu selamanya. Buat adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita ini supaya diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian kita, persembahan kami. Sembahan kami, ku berikan padamu. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Kita mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, itulah kiranya senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kehidupanmu pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom.